Tuyul undul kesenang kesering sampai kendul. Kedua tela-tela tampak loyo. Belakang jalannya miring-miring itu. Yang belum selesai menang nong Cino. Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo. Dengan irama alunan nong Cino. Pak Moyo pulang jalannya ke loyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang ancaman negara dalam bidang sosial. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah penjelasan mengenai ancaman negara dalam bidang sosial, kasus yang akan dipaparkan, penyebab dari kasus, aksi kejahatan, dampak, dan pendapat dari kelompok kami. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas penjelasan mengenai ancaman negara dalam bidang sosial. Ancaman sosial budaya adalah tindakan atau konsep yang disebarkan sengaja atau tidak sengaja dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, atau golongan. 2. Kasus. Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak dari mantan pejabat pajak Senin lalu. Penganiayaan diduga dipicu laporan perempuan inisial A yang disebut sebagai pacar Mario Dandi sekaligus mantan pacar David, Kristalino David Ozora alias David, anak pengurus pusat GP Ansor, menjadi korban penganiayaan yang menyebabkan koma. Kasus Mario Dandi Satrio, pelaku penganiaya D 17 tahun anak pengurus GP Ansor, menjadi perhatian banyak pihak. Terlebih, sosok pelaku dikenal kerap bergaya hedon dan anak pejabat Ditjen Pajak. Awal mula kasus penganiayaan dipicu curhatan kekasih Mario yang berinisial A. Wanita muda itu curhat soal perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan D. Darah Mario langsung mendidih mendengar pujian hatinya menerima tindakan tidak menyenangkan. Hingga pelaku merancang skenario untuk menghakimi korban hingga kondisinya kritis. Pacar Mario diduga ikut terlibat sebagai pengatur siasat pertemuan antara Mario dan D. Berbekal alasan mengembalikan kartu pelajar, A mampu mengetahui lokasi D. Sejauh ini, selain Mario, polisi telah menetapkan satu tersangka baru yaitu SLR yang berusia 19 tahun. SLR diduga ikut terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan Mario. SLR juga terlibat secara tidak langsung memanasi Mario ketika menganiaya D. Bahkan, SLR disebut-sebut sebagai perekam penganiayaan sadis yang dilakukan Mario. Selain aksi penganiayaan, gaya hidup Mario juga menjadi sorotan. Dalam unggahan di media sosial, putra Rafael Alun Trisambodo itu kerap pamer dan beraksi dengan koleksi mobil dan motor mahal. Kini, akibat tindakan brutal tersebut, Mario dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Kemudian, pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. 3. Penyebab adanya relasi child grooming yang dilakukan oleh lelaki dewasa kepada anak perempuan di bawah umur. Ada anak perempuan yang menuntut pengakuan signifikan dia dari sang lelaki dewasa lewat cara yang sadis yang dia nikmati. Yang keempat adalah aksi kejahatan. Pada tanggal 20 Februari 2023, korban sedang bermain di rumah temannya dan mendapatkan pesan dari mantan pacarnya yang ingin mengembalikan kartu pelajar. Kemudian korban mengirimkan lokasi rumah temannya untuk bertemu. Lalu ada mobil Rubicon hitam sudah menunggu di depan rumah teman korban. Di dalamnya ada 4 orang dan kemudian korban diajak ke sebuah gang kosong. Saat itulah korban langsung dianiaya oleh 2 orang pelaku. Kemudian yang kelima, dampak. Mario dikenakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Yang kedua, David mengalami luka serius bagian muka sebelah kanan hingga koma. Yang ketiga, Rafael Alun Trisambodo selaku ayah dari Mario Dandi Satrio dicopot dari jabatannya dari Kanwil DJB Jakarta Selatan 2, di mana Rafael Alun Trisambodo sebelumnya menjabat sebagai kepala bagian umum. Yang keempat, rakyat menjadi malas membayar pajak. Yang kelima, negara berkurang sektor pendapatannya dari pajak.
Sekian pendapat kelompok kami yang pertama. Kami mengecam keras tindakan penganiayaan, penculikan, perencanaan pembunuhan, perundungan, dan pengunggahan video kekerasan yang hampir merenggut nyawa orang lain. Berikutnya, Agnes selaku provokator harusnya ikut diamankan walau masih di bawah umur. Karena menurut keterangan saksi, peristiwa ini terjadi karena Agnes memprovokasi Dandi dengan mengatakan bahwa korban Mario melakukan pelecehan. Ketiga, kami sangat menyayangkan Mario yang memiliki privilege dan fasilitas yang bagus dari orang tuanya yang merupakan pejabat DPJ Kemenkeu tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna bagi kita semua dan banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.